kepada Bapak Ketua kita, Bapak Yan Sumayar, untuk membawakan kata sambutan. Ini apa nih? Silakan. Tolong Ibu Bapak sebelum ibadah di-mute. Tolong di-mute ya. Mic-nya. Sambutan dulu atau ibadah dulu? Oh, sambutan. Sorry, Kata sambutan dulu. Sambutan dulu. Baru Di-mute ibadah. Ya. Sekarang sambutan. Tuh nyanyi. Pak Ketua mau kata sambutan nanti. Hah? Ya sekarang Jo sudah. Silakan Pak Ketua. Oh, sekarang. Iya. Ya, oke. Kalau begitu, oke. Selamat sore semua. Selamat sore. Selamat sore. Ini tulisan. Shalom. Shalom. Selamat ketemu lagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. 1 bulan yang lalu kita terakhir ketemu, sekarang kita ketemu lagi dalam acara ibadah rutin PKLU GPIB Nazaret. Yang pertama, kami menyampaikan banyak terima kasih yang bersedia untuk menyampaikan firman pada sore hari ini di dalam ibadah kami pada hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kembali kita dipertemukan melalui kesehatan yang kita rasakan masing-masing. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita bisa beribadah karena kesehatan yang Tuhan berikan. Jadi kita semuanya mendengarkan firman Tuhan yang akan sebentar disampaikan oleh Pendeta Erik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Yang ini dari sana ya. Hari ini saya baru baca tadi ada jam 4 tadi ada talk show dan musik dari PKLU, rupanya PKLU Banten jam 4 yang dibawakan oleh Pendeta Nancy Nisapi Rehata. Tapi rupanya ini bilang dia kasih judul itu PKLU versus pandemi dan rancangan damai sejahtera. Berarti buat PKLU barangkali, tapi saya dengar ini kegiatan dari PKLU GPIB Banten kalau nggak salah. Nah itulah. Tapi ya apa boleh buat, kita tidak bisa ikuti karena bertepatan dengan kita mengadakan ibadah rutin. Karena akhir-akhir ini antara lain Ibu Nancy kayaknya sering muncul. Ada yang bilang ya supaya lebih dikenal dan lain sebagainya, tapi itu urusan mereka yang akan mengikuti persidangan. Nah, kita doakan yang akan terjadi yang terbaik bagi GPIB nanti. Kita khususnya fokus ke PKLU. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami bersyukur karena kalau hari ini kita bertemu sekali lagi. Pertama kita mengucap syukur kepada rekan-rekan kita yang berulang tahun atau akan berulang tahun pada bulan Oktober ini. Baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih atas ungkapan syukur dan rahmat Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kemudian ke depan kita melihat dalam bulan Oktober ini terlalu banyak kegiatan khususnya untuk kita PKLU karena pada bulan Oktober ini tepatnya tanggal 12 Oktober adalah merupakan hari ulang tahun PKLU GPIB yang ke-11. Jadi kegiatan kita hari ini kita
ibadah menyongsong hari ulang tahun PKLU GPIB, dan nanti pada ibadah hari Minggu tanggal 17 secara sinodal akan menggunakan tata ibadah yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun PKLU GPIB yang ke-11. Nah, kami hari ini dalam rangka menjelang hari ulang tahun, tapi rata-rata segala kegiatan-kegiatan baik Dewan PKLU dan PKLU lainnya, baik MUPEL dan jemaat, arahnya ibadah ke dalam rangka hari ulang tahun. Secara sinodal, Dewan PKLU mengadakan banyak pertandingan-pertandingan dan lain sebagainya, dan kami dari PKLU Nazaret hanya bisa mengikuti 2 cabang kegiatan, yaitu baca Alkitab dan solo puji-pujian. Kalau saya lihat di handphone terlalu banyak yang dilaksanakan oleh PKLU se-GPIB. Kita ucapkan syukur atas apa yang terjadi bagi masing-masing PKLU. Semoga semuanya itu dapat mendapatkan hasil yang terbaik, tapi ini adalah merupakan keceriaan daripada PKLU. Sekali lagi, kami mohon kiranya semuanya dapat mengikutinya dan merasakan akan hari ulang tahun PKLU GPIB yang ke-11. Itulah kira-kira sambutan kami, singkat saja. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan kita sekalian. Terima kasih, terima kasih.
Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah begitu mengasihi kita semua hingga saat ini, di mana usia kita sudah lanjut semua dan Tuhan masih berkenan memimpin dan memberkati kita. Apalagi yang harus kita semua lakukan selain syukur dan pujian yang kita semua naikkan atas berkat dan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Melalui ibadah ini kita semua ungkapkan syukur dan naikkan pujian kepadanya. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 4 ayat 1 dan 2 bersorak bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di surga, di sore ini kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan syukur atas pimpinan dan berkat-Mu yang selalu Kau limpahkan bagi kami. Berkatilah kiranya ibadah ini agar semua berjalan dengan lancar karena pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengadakan pujian berbalasan dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 4. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya. Bernyanyilah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mazmurlah baginya. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Mari kita sambut dengan nyanyian Gita Bakti 50 ayat 1 dan 2 perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita.
Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita dengarkan kesaksian pujian dari pengurus PKPKLU GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta, Give Sense. Baik, Bapak Ibu, kini kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita baca, dengar renungkan firman-Nya, kita siapkan hati pikiran. Kita bersatu dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih. Kembali di sore hari ini kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Agar dengan bimbingan Roh Kudus-Mu yang akan menguasai hati pikiran kami, memampukan kami bukan hanya mengerti dan memahami dari makna firman yang akan kami baca dan renungkan, namun kami bisa menghayati akan makna firman itu dengan menjadikannya pedoman di dalam setiap karya hidup kami hari lepas hari.
Berfirmanlah Tuhan, karena kami umat-Mu ini telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami peralaskan doa ini. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca sesuai dengan Sabda Bina Umat ya, renungannya dari Kisah Para Rasul, pasal 24, ayat 22 hingga ayat yang ke-27. Semua bisa dapatkan? Ya, saya bisa share screen ini, host. Bisa Pak, silakan. Ya. Baik. Bacaan kita dari ini ya, Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 22 hingga 27. Dan kita akan membaca berbalas ganti ya Bapak Ibu. Saya akan baca ayat yang ke-22, Bapak Ibu baca ayat 23, terus berbalas ganti hingga yang ke-27. Ya. Demikian bunyi Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 22 hingga 27. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap melayani dia. Dan setelah beberapa hari, datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Tutuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu, ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan di sore hari ini sebetulnya berbicara mengenai Paulus yang sedang menjalankan amanat agung. Amanat agung, istilahnya di dalam tugas panggilan, kita nggak hanya bicara atau mengenal tentang perintah yang agung, ya, istilahnya the Great Commitment, tapi ada yang namanya amanat agung, the Great Commission. Apaan tuh amanat agung gitu loh? Ya, Bapak Ibu tahu ya, kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 28, itu nanti kan ada perintah di situ. Di ayat yang ke-19, 20, ceritanya sebelum Yesus naik ke sorga, dia kasih perintah. Injil Matius pasal 28 ayat 19, 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Perintah itu biasa dikenal dengan amanat agung, the Great Commission. Jadi,
Murid-murid semua punya tugas untuk melakukan itu semua, termasuk kita. Gitu. Bahkan bagi Rasul Paulus, memberitakan Injil itu adalah suatu keharusan, wajib. Gitu. Nih Bapak Ibu boleh lihat nih, kalau Bapak Ibu mau baca, di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16, saya akan bacakan ya Bapak Ibu ya, 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16 ada tertulis, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Dia bilang itu keharusan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi bagi Paulus, wajib hukumnya untuk memberitakan Injil. Gitu. Bahkan dia menganggap dirinya ini celaka kalau dia nggak memberitakan Injil. Dan sebetulnya ini jadi catatan penting buat kita orang Kristen. Maksudnya begini Bapak Ibu. Kita ini belum jadi Kristen yang sempurna, belum jadi Kristen yang sejati kalau kita belum memberitakan kabar keselamatan, belum memberitakan Injil. Walau mungkin kita sudah melakukan segala sesuatu. Gitu. Kenapa? Karena amanat yang agung ini merupakan perintah amanat langsung dari Tuhan Yesus. Dan itu tidak bisa ditawar. Makanya Paulus bilang bahwa celaka kalau dia sendiri tidak memberitakan Injil. Dalam arti amanat agung ini merupakan suruhan Tuhan Yesus buat kita. Nah, masalahnya sejauh mana kita mengerti, memahami tugas panggilan itu. Dan yang kita beritakan ya soal Tuhan Yesus, bukan soal diri kita sendiri. Tentang siapa Tuhan Yesus, bahwa dia ada Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Namun, kita harus siap bahwa ketika kita menyampaikan kabar keselamatan itu, berita Injil itu, ada konsekuensinya. Sama sepertinya kalau kita jadi saksi di pengadilan. Orang jadi saksi di pengadilan itu harus objektif. Kalau kita salah bicara, kita bisa malah dapat hukuman begitu kan di pengadilan. Begitu juga kalau kita bicara mengenai menjadi saksi tentang Kristus Yesus. Jangan sampai kita salah-salah ucap. Kalau salah-salah ucap, kemudian memberitakan tentang Kristus Yesus, tapi kita melecehkan yang lain, menghina yang lain, nanti sama seperti Muhammad KC kan, malah masuk penjara begitu kan. So, masuk penjara digebukin lagi sama si itu Napoleon, siapa? Bonaparte kah itu? Dalam arti ya ada konsekuensinya. Dan jadi saksi, namanya saksi di pengadilan harus siap, karena ada orang yang nggak suka kalau kita jadi saksi di pengadilan. Apalagi kalau kasus-kasus besar ya, kasus yang kita akan menjadi saksi bagi seorang koruptor kah, atau seorang mafia besar di negara ini, wah kita akan siap diteror, dibenci. Makanya karena hal-hal berat semacam itu banyak orang yang tidak mau jadi saksi. Jadi saksi pembunuhan dari seorang penjahat besar atau mafia besar, waduh, daripada nanti ada apa-apa sama diriku seperti seorang hakim yang dulu, kita tahu ya, di zaman dulu, tempo hari sampai tewas, karena dia mengadili kasusnya Tommy. Tommy suruh orang-orang untuk habisin dia. Ada konsekuensinya. Nah, Paulus pun menjalani konsekuensi itu. Paulus memberitakan Injil dan dia dituduh. Tuduhannya macam-macam. Coba Bapak Ibu lihat Alkitab kita. Kita baca perikop itu dari ayat-ayat sebelumnya ya. Lihat di ayat yang ke-5, ayat yang ke-6. Di situ dia dituduh oleh Tertulus. Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang kedua. Itu ayat yang kedua bunyinya Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Karena kesaksian pengabaran Injil, orang yang namanya Tertulus ini mulai menuntut Paulus. Ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Tertulus bilang apa? Telah nyata kepada kami bahwa orang ini, maksudnya Paulus, adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Jadi ada beberapa tuduhan buat dia. Ketika Paulus menjadi saksi, Paulus di situ dianggap membawa ajaran yang membahayakan. Paulus dianggap menimbulkan kekacauan huru-hara, gitu ya.
dan Paulus dianggap melanggar kekudusan bait suci. Walaupun kemudian nanti kalau kita baca, Paulus memberikan penjelasan gitu dalam bacaan kita bagaimana dia membela dirinya. Kalau kita lihat di ayat-ayat ke-14, ayat yang ke-15, Paulus menjelaskan tentang iman percaya dia. Di ayat 14, Paulus bilang apa? Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Dia bilang dia memang seperti itu, mengikuti jalan Tuhan. Maksudnya gambaran sebagai pengikut Kristus Yesus. Tetapi dia tidak pernah menimbulkan pertengkaran begitu loh. Kan ayat 11 Paulus bilang, engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Aku baru datang 12 hari, masa aku sudah bikin masalah? 12, dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Dia nggak melakukan masalah, nggak bikin huru-hara dan sebagainya. Ditangkap pun dia sedang sendiri, tapi dia mengakui bahwa dia mengikuti jalan Tuhan. Karena begini Bapak Ibu, pada waktu itu kata Kristen belum muncul. Nanti orang-orang disebut, maksudnya pengikut Kristus Yesus disebut Kristen itu nanti baru itu sebetulnya semacam pelecehan ya, istilahnya dianggap orang yang mengikut Kristus itu kata apa ya, kata Kristen itu dianggap seperti orang yang hal yang buruk gitu. Jadi ceritanya waktu di sini mereka masih belum dikenal sebagai orang Kristen. Istilah yang dipergunakan itu paguyuban. Paguyuban. Nanti di kemudian hari baru di Tesalonika mereka disebut sebagai orang Kristen. Akhirnya Paulus dicangkap, dijebloskan dalam penjara. Ya, ini dampak dari pekabaran Injil. Dan ketika dia masuk di penjara, di bacaan kita, di situ orang yang namanya Felix di ayat 22, Felix ini wali negeri. Kan Paulus bilang, memang dia adalah pengikut jalan Tuhan. Nah, Felix ini yang kemudian menahan Paulus sampai 2 tahun ini, dia kepingin tahu soal Paulus ini. Ayat 22, tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Perkara yang ditangguhkan, katanya setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Ditahan. 24. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, orang Yahudi. Ia suruh manggil Paulus, lalu dengar tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Di sini Felix, si wali negeri pada waktu itu, dia mau cari aman gitu loh. Kalau dia langsung melepaskan Paulus, dia akan dapat tuntutan dari imam besar Yahudi yang membenci Paulus, yang membawa Paulus ke dalam penjara. Dan dia penasaran tentang apa itu jalan Tuhan. Dia ingin tahu tentang jalan Tuhan. Makanya dia tanya-tanya, dan dia bawa istrinya. Dan selain itu dia kepingin dapat keuntungan dari Paulus. Maksudnya apa? Kalau kita lihat ayat 26, sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Dia berharap kalau Paulus kasih uang supaya bisa dilepaskan gitu ya. Dalam arti cerita semacam itu ini ceritanya hampir 2000 tahun lalu sudah biasa. Kalau sekarang kita dengar orang di penjara bisa jalan-jalan keluar, yang penting berani bayar gitu kan, bisa jalan-jalan keluar, nah atau bisa bebas. Ya, itu cerita 1000-an tahun lalu ada semacam itu. Jadi Felix berharap Paulus juga mau bayar dia gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal yang kita bisa petik di sini, Paulus walaupun di dalam tahanan, dia pergunakan kesempatan itu tetap untuk mengabarkan Injil. Seperti halnya tadi Paulus bilang kan, celaka kalau aku nggak mengabarkan Injil gitu. Karena itu adalah suatu keharusan. Dan Paulus walaupun di dalam status dia sebagai tahanan, dia tetap mengabarkan Injil itu kepada Felix dan istrinya Drusilla.
Dan ketika Paulus mengabarkan Injil kepada Felix dan istrinya, Drusilla, dia menekankan beberapa hal. Coba Bapak Ibu Saudara lihat ayat 25. Ini penting buat kita. Ayat 25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, akhirnya Felix menjadi takut. Dan bilang, cukuplah dahulu, pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Kenapa? Paulus tetap menyampaikan kebenaran itu, kabar keselamatan, Injil itu, dan juga di situ ada kebenaran firman Tuhan, dalam arti ada teguran yang disampaikan kepada Felix dan istrinya. Paulus sebetulnya hanya menyampaikan 3 poin. Kebenaran. Kebenaran dia bicara bahwa kita harus hidup benar. Ceritanya, Drusilla itu istri ketiganya Felix. Dan Drusilla itu sebetulnya dia meninggalkan suaminya untuk pergi dengan Felix. Dalam arti Drusilla sebetulnya bukan seorang perempuan baik-baik. Felix pun juga bukan orang baik, bukan orang benar. Itu sebabnya Paulus bilang, soal jalan Tuhan, soal kebenaran, istilahnya bahwa kalian harus hidup benar. Kalian harus bisa menguasai diri, menguasai nafsu, menguasai emosi. Ada penguasaan diri yang disampaikan Paulus. Karena kan Drusilla sebetulnya dia tinggalkan suaminya untuk pergi dengan Felix, kawin dengan Felix gitu. Karena kalau kalian melakukan hal yang tidak benar, mengikuti emosi nafsu, tidak bisa menguasai diri, kalian akan dihakimi. Dan itu yang bikin Felix takut. Sehingga Felix kemudian bilang, di ayat yang ke-25, cukup sudah, pergi sekarang dan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari renungan ini, beberapa poin yang kita bisa petik bahwa amanat agung itu merupakan tugas kita semua. Dan kapanpun, dimanapun, kita harus berani menyampaikan kabar Injil itu, berita keselamatan itu, kabar sukacita itu. Dalam arti pekabaran Injil bukan cuma tugasnya pendeta, penginjil, kita semua tetap harus jalankan tugas itu. Paulus pun sampai bilang, celaka aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Itu adalah keharusan. Bahkan di situasi sebagai tahanan pun, Paulus tetap memberitakan Injil itu. Nah, ini penting untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sejauh mana kita tetap menjalankan tugas, melakukan pekabaran Injil. Menyampaikan kebenaran tentang siapa Kristus Yesus. Bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Walaupun mungkin di tengah-tengah situasi kondisi pandemik, ada banyak hal yang seharusnya bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya ambil contoh tentang bagaimana ketika kita berbicara, ini usia semakin lanjut, apa yang kita bisa buat gitu kan? Usia semakin lanjut kok kita mau ambil bagian dalam tugas macam pekabaran Injil ini. Bapak Ibu, Oma Opa yang kekasih, ini saya mau cerita sedikit ini. Tentang seorang Oma, Sheila Thompson, yang ada di Inggris. Ini dia kasih kesaksian ketika dia sudah berusia 105 tahun. Ini saya tanya nih Oma Opa, ada yang usianya sampai 100? Belum ada ya? Ada? Yang 90 ada? Raise hand, coba yang 90 raise hand. Ada? Nyanda ada no? Paling tua berapa? 80? Belum ada yang ini ya? 90 ya? Ini Oma Sheila Thompson ini usia 105 tahun. Dia masih bawa mobil. Jadi terakhir dia perpanjangan SIM di usia 101 tahun. Dia perpanjangan SIM dan dia minta walaupun usianya sudah lanjut dia tetap bisa dapat izin untuk membawa mobil. Kenapa? Karena kalau dia sudah tidak terlatih lagi membawa mobil, nanti fisiknya akan semakin jatuh, semakin drop. Dan dia bawa mobil itu ngapain? Maksudnya setiap hari Minggu, setiap saat-saat persekutuan, dia selalu membawa mobil untuk mengantar teman-temannya pergi persekutuan. Dan teman-teman dia itu rata-rata usia juga sudah di atas 80 tahun. Tapi dari teman-temannya ini yang istilahnya yang lanjut usia, namun yang masih bisa bawa mobil,
Oma ini, Sheila Thompson. Jadi Bapak Ibu boleh cari ini. Searching aja di Google. Ya, pengemudi tertua di Inggris. Ini oldest driver in Britain. Ya. Ini Ibu Sheila atau Oma Sheila Thompson, usia 105. Wih, so tua sekali nih. Ini papa saya aja baru 76 begitu kan. Ini kalau saya orang Jawa panggil tuh Mbah Kakung ini ya. Yang Kakung ini. Bayangkan, usia selanjut ini masih bisa bawa mobil untuk apa? Untuk bawa teman-temannya selalu ambil bagian dalam persekutuan. Entah dalam ibadah hari Minggu, entah persekutuan kaum lanjut usia. Dia selalu jadi supir bawa mobil. Ya memang ini kejadian sebelum pandemik gitu. Kalau pandemi mungkin susah ya. Kita mau pergi, tapi paling tidak kita bisa lihat bagaimana seorang dalam usia cukup lanjut masih tetap setia ambil bagian dalam kabaran Injil ini. Bawa teman-temannya untuk tetap rajin dengarkan firman Tuhan. Dengarkan berita Injil itu. Atau ada yang dengar tahu cerita ini? Bisa cari di YouTube, Bapak Ibu. Opung Diana, Patricia Hasibuan. Dia meraih gelar doktor di usia 77 tahun. Bayangin. Ya, 70 tahun ambil gelar doktor. Jadi istilahnya selesai pensiun sekolah terus beliau itu. Ambil S2, selesai S2 pun tidak puas, ambil S3 lagi sampai usia 77 tahun bisa raih gelar doktor. Bukan main ini. Kita usia belum 50 nih, saya baru 49, rasanya mau menyerah. Pikir ulang kalau mau ambil doktor begitu kan. Kita pikir oh ambil master cukup sudah. Kalau ada rezeki penting buat anak-anak bisa pergi sekolah gitu kan. Tapi ini Opung ini usia 77 tahun ambil. Selesai gelar doktornya. Luar biasa. Dalam arti ada banyak hal yang kita bisa kerjakan. Di usia yang lanjut ada banyak hal. Mungkin Bapak Ibu berpikir, wah, ya pada waktu itu masih aman-aman, nggak ada pandemik ya. Gitu. Kalau sekarang pandemik mau bikin apa gitu kan? Bapak Ibu semua sekarang kalau di Nazaret kan masih ini ya, ibadahnya masih daring ya. Hari Minggu juga masih daring ya. Masih Pak Pendeta. Masih ya. Kami sudah luring. Dan luringnya oma opa juga banyak. Jadi di bulan Desember, ceritanya sebelah rumah, sebelah pastori ini, ada Opung, Boru Setinja. Jadi kakak adik ada dua Opung ini, Opung Boru Setinja ini, usia 83. Sama adiknya baru usia 79. Mereka berdua kena COVID, Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau jemaat saya kena COVID kan saya video call. Nah, jadi waktu saya video call, Opung ini sudah pakai ini oksigen untuk bantu pernafasan. Ngomongnya bicaranya pun sudah nafasnya sudah dia hela ya, putus-putus ya. Jadi dia bicara sama saya tuh, Amang, aduh, badan sakit Amang gitu. Itu di awal Desember. Saya bicara, Opung harus yakin, Opung harus percaya, kemudian kita berdoa. Berdoa. Ya, berdoanya juga virtual. Ya, secara ini di HP saja kita. Dengan istilahnya video call kita berdoa. 2 minggu kemudian, Opung ini pulang ke rumah menjelang Natal. Sehat. Saya main ke rumah dalam keadaan sehat Opung ini. Bahkan yang adiknya karena sudah ada pernyataan sehat, pakai itu surat pernyataan sehat, swab-nya itu, PCR-nya untuk pergi naik pesawat ke Medan. Dia mau Natalan di Medan katanya. Dan sampai sekarang juga masih sehat Opung yang di Medan. Nah yang di sebelah rajin. Baru sekitar seminggu yang lalu, ya, saya ketemu Opung pagi-pagi, sekitar jam-jam 4:30, saya lagi keluar pagi-pagi, lagi cari, saya punya ceritanya kelinci saya lepas gitu kan. Saya lagi cari keluar pagi-pagi, saya kaget tuh. Ini Opung pagi-pagi ngapain Opung? Lagi olahraga Mang. Nah, biasa panggil saya Mang Pendeta. Lagi olahraga Mang Pendeta. 4:30 pagi-pagi, sehat.
jalan-jalan sambil bikin bersih gitu kan, masih gelap-gelap gitu. Bahkan tempo hari pernah ketemu saya jalan ke pasar, Opung ini, tetap dengan protokoler, pakai masker gitu. Dalam arti beliau yakin gitu bahwa apa yang mustahil bagi kita manusia tidak mustahil bagi Bapa di surga. Dan itu yang harus kita imani. Kita amini dan kita imani. Dan Opung ini masih rajin. Dan bukan cuma Opung ini, karena saya kasih kesaksian tentang Opung ini di mimbar Bapak Ibu, ya saya lakukan kesalahan. Akhirnya ada banyak anggota lansia yang datang gitu kan. Minggu lalu kita perjamuan dan ada beberapa anggota lansia, ada Oma yang bicara sama saya udah izin. Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta, saya melanggar peraturan, saya mau ikut perjamuan. Kalau sudah datang di gereja tidak mungkin saya suruh pulangkan Oma kan. Ya sudah, mau bikin apa? Yang penting Oma, Opa divaksin. Karena kan lansia kan divaksin duluan ya. Jadi jemaat kami di sini yang Oma Opa pada divaksin duluan. Jadi mereka datang ya sudah. Dan saya berharap kita pergunakan itu sebagai kesaksian kepada anak cucu. Tentang bagaimana Tuhan punya kuasa. Jangan biarkan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir menguasai kita. Tetap bersemangat. Melayani Tuhan dengan semangat yang luar biasa. Jangan istilahnya kita terlalu, karena kapanpun kan Tuhan punya rencana, kapanpun Tuhan bisa panggil kita, dengan cara apapun, tetap bersemangat. Dan berusaha untuk berikan yang terbaik. Tetap menyampaikan ini, berita Injil ini, kesaksian ini. Dan ini ada satu video klip. Saya berharap kita semua masih bisa lihat ini video klip. Ini gambaran lansia yang, bukan main semangatnya. Ini semua PKLU yang main angklung ini. Bisa kelihatan ya, Opa? Kedengaran suara musiknya? Dengar ya? Bayangkan, mereka bermain angklung dengan semangat yang luar biasa. Dirijennya pun lansia tapi tetap semangat. Weh, itu kalau mau Oma Eta Pohan pun bisa itu. Oma De Freitas bisa itu. Tetap semangat. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Harus semangat. Ya. Bagus. Ibu Latur harus semangat tuh. Nah, harus semangat. Pak. Ada satu lagi saya mau bagi sedikit. Ini bisa terlihat enggak? Ini PKLU-nya Bukit Kasih Surabaya. Di waktu muda-muda mereka terkenal grupnya ini. Mereka main di gereja. Dulu waktu muda-muda dikenal grup Crescendo. Dan ini ayah saya. Yang nomor 3 yang rambutnya keriting-keriting ini, itu ayah saya. Umur baru 76. Mereka tidak bikin rekaman di rumah, ada orang datang. Mereka datang ke gereja, mereka nyanyi.
Nah, ini ayah saya tetap bersemangat menyampaikan kabar sukacita, pelayanan. Ini bisa cari di YouTube, ini saya cari di YouTube ini. Quartet PKLU. Dulu namanya mereka punya grup, vokal grup Kristen. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bagus sekali. Ya, ini sebagian dari apa yang bisa kita lakukan. Firman-Nya bicara bahwa Paulus dalam kondisi terjepit pun, dalam kondisi yang buruk pun, dia tetap menyampaikan kabar keselamatan itu. Dia tetap melakukan pekabaran Injil. Kita pun bisa lakukan itu. Kalau mungkin Bapak Ibu merasa, aduh takut keluar rumah. Di rumah bisa kok. Bikin konten-konten mungkin di TikTok gitu ya. Kan saya suka lihat itu di TikTok tuh kadang-kala oma-opa bikin konten. Tempoh hari saya lihat konten opa-opa dengan cucunya bikin di TikTok. Nah, bikin konten di TikTok tapi bicara apa? Bicara soal Injil. Tentang siapa Tuhan Yesus. Atau tentang isi firman. Tentang kasih dan sebagainya. Kita bisa pergunakan teknologi. Tetap berkarya bagi Tuhan. Saya berharap firman ini betul-betul bisa jadi catatan untuk kita, Bapak Ibu Saudara, dengan kondisi keterbatasan dan situasi seperti apapun, bahkan kondisi buruk sekalipun, Paulus bilang, keharusan untuk tetap melakukan pekabaran Injil. Kita bisa lakukan itu. Baik, sebelum kita tutup, kita amini, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan untuk bertanya Bapak Ibu. Bolehkah Liturgos untuk kasih kesempatan? Boleh, ada yang mau bertanya mungkin? Silakan. Oh ya. Siapa yang mau bertanya? Iya. Ibu Hetar ya, Ibu Ria. Senang dengar renungannya, menguatkan sekali. Kalau kesini bisa lihat Upung Boru Sitinja di rumah ini, wah rajinnya. Usia 83 tapi tetap semangat. Iya, makasih. Dan di gereja kami luring, ya itu masalahnya susahnya nggak mungkin saya suruh orang pulang kan. Iya. Datang oma opa, tetap yakin Pak Pendeta kami pokoknya ikutin protokoler ya sudah. Dan kadang-kadang datang bawa cucunya, maksudnya apa? Tapi cucunya harus yang usianya sudah divaksin kan. Di Nazaret belum bisa. Kemarin masih daring ya. Kemarin waktu cucu saya di CD, saya harus dapat surat kesehatan dari dokter dan baru bisa masuk. Iya. Ayo silakan Bapak Ibu. Siapa yang mau bertanya silakan. Adakah yang mau bertanya? Atau cukup jelas semua? Udah pinter-pinter semua. Baik, Oma Opa, Bapak Ibu, saya berharap renungan betul-betul bisa jadi catatan kira-kira apa yang bisa lakukan. Kalau mungkin kita tidak memungkinkan untuk melakukan sesuatu, ya di medsos kita masih bisa. Seperti PKLU-nya Bukit Kasih tadi, orang nyanyi, lemparkan di YouTube supaya orang lain juga lihat, atau bikin konten-konten di TikTok gitu kan. Kasih kesaksian, lagu pujian, dan sebagainya. Karena seperti halnya Paulus bilang, itu adalah keharusan. Bahkan Paulus bilang, celakalah aku jika aku tidak menyampaikannya. Jika aku tidak memberitakan Injil. Mari kita pergunakan waktu yang masih Tuhan percayakan. Untuk kita jalani, untuk tetap berkarya bagi Tuhan. Roh Kudus yang mampukan kita mengerti, memahami, dan menerapkan firman dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Liturgos. Saya kembalikan ke Liturgos untuk lagu. Ibu-ibu yang bertugas selanjutnya.
Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan meresponi firman ini dengan kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk firman yang juga boleh bersama-sama kami baca dengan renungkan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami, memampukan kami untuk meneladani Paulus, di mana Rasul Paulus, di dalam situasi sesulit apapun, bahkan ketika dia berada ditempatkan dalam posisi sebagai tahanan sekalipun, dia tetap memberitakan Injil. Dan itu juga yang seharusnya kami lakukan, memberitakan Injil. Bahkan kami berani menyampaikan kebenaran itu di tengah-tengah situasi kondisi seperti apapun. Pada mereka melakukan hal yang salah, hal yang tidak benar, kami harus tetap berani menyampaikannya. Dan kami serahkan seluruh keluarga besar dari Pelkat PKLU di keluarga besar Jemaat Nazaret, untuk kami tetap bisa menyampaikan kabar sukacita itu, berita Injil itu, mulai kepada anak, cucu, atau masyarakat di sekeliling kami. Bahkan kami bisa mempergunakan teknologi media untuk berkarya, memberitakan Injil. Berikan kami Roh Kudus-Mu yang memampukan kami punya hikmat kebijakan untuk terus menyampaikan berita sukacita itu, kabaran Injil, dengan mempergunakan teknologi, mempergunakan media, informasi dan teknologi yang ada. Ampuni kami Tuhan, jika mungkin di tengah-tengah situasi kondisi pandemi pada saat ini, kami larut dalam rasa takut, cemas, khawatir, dan kami takut, lupa, enggan, atau lalai untuk melaksanakan amanat agung-Mu, pekabaran Injil. Biar firman ini kembali ingatkan kami, situasi seberat serumit apapun, kami harus menyampaikan berita sukacita itu. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan kasih Bapa di sorga, juga untuk rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara dari keluarga besar Jemaat Nazaret, khususnya di Pelkat PKLU yang usia semakin lanjut, yang seringkali jatuh dalam kelemahan tubuh. Bapa, kami sadar ketika usia kami semakin lanjut, kami akan kehilangan kekuatan masa muda kami. Namun biarlah Roh Kudus memampukan kami mengerti, memahami, mengimani, mengamini bahwa kami boleh kehilangan kekuatan masa muda, namun kami tidak akan pernah boleh kehilangan jiwa semangat kami untuk melakukan pekabaran ini. Jangan biarkan kami kehilangan iman percaya kami dengan terbelenggu oleh rasa takut, cemas, khawatir. Karena apapun yang terjadi dalam hidup ini, bahkan maut sekalipun ketika kami harus jumpai, kami percaya, kami yang setia akan menerima bahagian kami kehidupan kekal. Kami serahkan diri kami hanya ke dalam tangan kasih Bapa di sorga, beri kekuatan, kesabaran, hikmat, kebijakan, untuk Pelkat PKLU, di Nazaret ini bisa mengubah apa yang bisa diubah, berbesar hati menerima hal-hal yang tidak bisa diubah, serta hikmat kebijakan untuk bisa memilah hal-hal tersebut. Kami juga berdoa untuk mereka semua bisa menjadi teladan bagi anak-anak dan cucu-cucu, tentang bagaimana harus tetap setia kepada Tuhan. Dan juga berkati anak-anak mereka di dalam tugas panggilan, dalam karya mereka, juga cucu-cucu mereka yang sedang menjalani tugas panggilan sebagai seorang pelajar, di mana mereka akan memulai tugas sebagai pelajar secara luring, dengan tatap muka. Kiranya Tuhan jaga serta lindungi mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan. Kami percayakan mereka dalam tangan-Mu. Dan juga untuk saudara kami yang pada saat ini sedang terbaring lemah, dalam kondisi kurang begitu sehat, karena usia semakin lanjut. Seperti yang juga keberadaan Bapak Pendeta Manalu, kami percaya bahwa apa yang mustahil bagi kami manusia, tiada mustahil bagi Bapa di sorga. Kalau Bapa berkenan mengulurkan tangan kasih-Mu, setetes saja berkat-Mu itu lebih daripada cukup. Kesembuhan, kepulihan pasti bisa terjadi. Namun kami hanya bisa mohon kesembuhan, kepulihan, mujizat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya bisa memohon, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan kalau Tuhan perkenankan kami tetap harus pikul salib penderitaan itu, beri kami kekuatan, kesabaran, ketabahan dalam memikulnya. Dan yakin percaya bahwa ada rancangan damai sejahtera di balik itu semua. Terima kasih Bapa. Dan ajar kami untuk tidak hanya datang menuntut, meminta, mengeluh,
tapi kami juga siap memberi diri kami menjadi alat damai sejahtera, saluran berkat-Mu dan perpanjangan tangan Tuhan dimanapun kami berada berkarya. Inilah doa kami. Inilah permohonan dan rasa syukur kami. Dan kami mau serahkan beralaskan doa-doa ini Bapa, hanya di dalam nama Kristus Yesus yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 8-10 yang menyatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ibu Bapa menyanyi dari Gita Bakti 87 ayat pertama dan yang ketiga. Aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu Tuhan. Mute mode.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan senantiasa memberkati kami. Di sore menjelang malam ini, kami naikkan syukur dan pujian bagimu. Karena kasih Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terimalah kiranya ungkapan syukur kami ini yang berasal daripadamu juga. Berkatilah agar persembahan ini berguna bagi pekerjaan pelayanan demi namamu. Amin. Warta Pelkat PKLU Nasaret. Ibadah rutin bulan November 2021 dilaksanakan pada minggu kedua. Latihan paduan suara dilaksanakan setiap hari Jumat melalui Zoom. Dihimbau warga PKLU Nasaret untuk mengikuti ibadah syukur HUT PKLU GPIB pada Selasa 12 Oktober 2021 jam 10 pagi melalui YouTube channel GPIB Paulus. Ibadah syukur HUT PKLU GPIB di Jemaat Nasaret dilaksanakan Minggu 17 Oktober 2021 jam 10 pagi dalam ibadah minggu bersama jemaat. Pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Erik Hetaria atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengurus mengucapkan terima kasih kepada PHMJ dan tim multimedia untuk pelayanannya. Demikian warta dari pengurus PKLU Nasaret. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mengakhiri ibadah. Kiranya dimanapun Bapak Ibu Saudara berkarya, teruslah menjadi saksi-saksi Kristus dengan jalankan tugas panggilan kita untuk mengabarkan Injil. Dimulai dari keluarga, dari anak cucu, dan siapapun yang ada sekitar kita. Untuk pengutusan, adakah lagu pujiannya? Kita angkat pujian Kristus memanggil diriku. Suara lagunya tidak terdengar ya. Mungkin ada kendala di bagian musiknya, Pak. Oh ya. Tidak bisa, Yohan? Ya. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya.
semua ikutlah memberikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhan, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan bersabdamu selamanya. Marilah kita mengarahkan hati serta pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya.